pasca kolonialisme ya. This call is now being recorded. Ya, no. Jadi kita kan masih sering dengar orang Indonesia menyebutnya post-kolonial atau post-kolonialisme itu seperti apa? Mengambil begitu saja dari istilah bahasa Inggris post-colonialism ya. Tapi kita sendiri kan kita punya bahasa Indonesia punya istilah yang setara, yaitu pasca sebagai terjemahan dari post yang diambil dari bahasa Sanskerta, kalau nggak salah saya, dan istilah kolonialisme itu sendiri. Jadi yang harus di awal ini yang harus jelas kita sadari dulu itu bahwa istilah dari bahasa Inggris post-colonialism itu dalam bahasa Indonesia-nya adalah pasca kolonialisme ya. Dan juga disebut pasca bukan pasca ya, karena C dalam bahasa kita tidak K, itu dalam bahasa Sanskerta tidak K, jadi pasca kolonialisme. Istilah pasca kolonialisme ini sendiri kalau dalam bahasa Inggrisnya post-colonialism itu ada dua. Satu, dia antara post dan kata kolonialisme itu dia ada garis kecil, gitu kan? Dipisahkan oleh garis kecil. Ada lagi yang tidak. Ini ada artinya ini bukan maksudnya itu bukan bebas aja kita memilih. Ada artinya. Biasanya kalau yang pakai tanda garis penghubung itu antara post dan kolonialisme itu dimaksudkan yang sedang dibicarakan itu konteksnya di masa penjajahan itu. Masa penjajahan itu sebagai setting waktu. Misalnya kalau kita di Indonesia itu 350 tahun jajah Belanda itu. Tapi kalau dia disatukan, dua kata ini post dan kolonialisme tanpa ada garis penghubung tadi, itu maksudnya isunya itu atau konteksnya itu meluas sampai hari ini. Jadi dia tidak terbatas pada konteks waktu di mana kolonialisme itu sedang terjadi, tapi juga beyond it, jadi melampauinya sampai sekarang. Nah, ini banyak debat tentang kedua istilah ini ya dalam kalangan para teoretikus pasca kolonial. Tapi itu nggak penting kita ketahui. Pokoknya yang dua identitas tadi itu yang perlu kita pahami. Bahwa kalau dia pakai tanda garis penghubung, itu maksudnya itu konteksnya itu pada saat kolonialisme sedang terjadi. Kalau tidak, maka dia melampaui itu sampai sekarang. Waktu ininya ya. Waktu yang dibicarakan, gitu. Peristiwa yang dibicarakan atau isu yang dibicarakan. Nah, studi pasca kolonialisme atau teori pasca kolonialisme itu lahirnya itu tidak bisa kita lepaskan dari kehadiran sosok yang bernama Edward Said. Edward Said ya. Edward Said. Sering salah saya. Edward Said itu sering salah ya. Karena kami sama orang Batak merantau kan. Anyway, jadi Edward Said ini bisa disetarakan posisinya itu dalam konteks sebuah sebuah teori baru atau sebuah kajian baru itu seperti Karl Marx dalam Marxisme ya. Nah, Edward Said dalam studi pasca kolonialisme, teori pasca kolonialisme itu posisinya adalah posisi seperti pendiri begitulah ya. Adalah pendirinya dia. Dan ini tentu saja kan sudah pengetahuan umum gitu ya. Dia dianggap sebagai pendiri itu karena bukunya yang sangat terkenal itu, Orientalism ya. Yang dalam bahasa Indonesia sudah 2 kali terjemahkan itu dengan judul Orientalisme. Buku Orientalism ini harus dibaca oleh siapa saja yang ingin mengkaji atau mempelajari apa itu pasca kolonialisme. Dalam buku Orientalisme ini, Edward Said melakukan satu analisis atau kritik yang
biasanya disebut colonial discourse analysis, yaitu analisis diskursus kolonial. Nah, diskursus kolonial ini adalah teks-teks, dia bisa aja dokumen pemerintah, tapi lebih dalam konteks Edward Said, dia lebih kepada teks-teks karya sastra ya, atau teks-teks tulisan bersifat kayak sejarah. Teks-teks ini dianalisis oleh Edward Said untuk menunjukkan betapa teks-teks tersebut sangat terlibat dalam apa yang disebut sebagai kolonialisme itu. Jadi bagaimana misalnya sebuah novel itu dalam plotnya, dalam karakterisasi tokohnya, itu bukan saja menggambarkan the other, atau yang disebut dengan yang lain itu ada. Biasanya itu adalah non-barat, ya. Itu sebagai subjek yang pantas untuk dikolonialisasi. Begitu kira-kira. Jadi misalnya teks-teks ini, karena dia itu merupakan bagian dari konsep kolonialisme barat tadi, teks-teks itu mengandung motif-motif, hal-hal yang pada dasarnya seperti representasi dari ideologi kolonialisme itu sendiri. Yang menarik dari analisis Edward Said ini adalah dia membagi dua itu representasi yang dilakukan oleh teks-teks kolonial ini. Satu jenis itu adalah bagaimana yang disebut dalam buku itu Orient, ya. Kita nggak bisa terjemahkan ini sebagai Timur, ya, karena agak berbeda dia. Kalau memang Orient itu adalah Timur, Said akan memakai istilah East. Tapi dipakai istilah Orient, karena istilah Orient ini ada konteks sejarahnya yang khusus. Ya. Jadi dia nggak bisa, seperti dalam terjemahan salah satu buku Orientalisme itu, Orient terjemah sebagai Timur. Ini nggak tepat, ya. Kita harus mempertahankan kata Orient, karena istilah Orientalisme itu memang satu istilah umum yang dipakai di Barat itu, bahkan di dunia akademisnya. Sampai sekarang bahkan ada tuh jurusan bahasa-bahasa Oriental misalnya di kampus di Jerman. Jadi ini sudah istilah yang baku, nggak bisa begitu saja terjemahan jadi Timur. Kan? Nah, jadi kita pakai Orient dalam konteks Edward Said. Jadi Orient itu digambarkan, direpresentasikan oleh teks-teks kolonial tadi itu. Pertama kali ada dua jenis, ya, penggambarannya. Yang pertama itu sebagai sesuatu yang eksotis. Dia eksotis, misterius, ya. Ini terjadi, penggambaran seperti ini, karena pada saat itu Barat itu belum tahu benar apa Orient itu. Jadi seperti masih desas-desus. Nah, karena dia belum tahu, tapi dia ingin menggambarkan. Memang digambarkan itu sebagai eksotik, misterius. Kalau seperti dalam konteks Tibet itu sangat terkenal di budaya populer itu Shangri-La, begitu, ya, Shangri-La. Kalau sekarang kan kita misalnya Bali Paradise, Pulau Dewata, macam begitu. Jadi itu istilah-istilah yang banyak sekali dalam diskursus kolonial. Tapi yang jenis pertama tadi. Nah, jenis kedua, teks-teks itu tidak lagi menggambarkan Orient sebagai sesuatu yang eksotik atau misterius, hal-hal yang gaib seperti itu, kan. Tapi dia penggambarannya sudah menjadi
bahwa Orient itu savage gitu. Wah, savage itu apa ya? Sesuatu yang liar gitu ya, liar, tidak primitif gitu, tidak berkebudayaan, ya, negatif. Ya. Jadi sesuatu yang sangat negatif. Kita lihat peralihan ini kan, tadi eksotik, misterius, sekarang tiba-tiba dia menjadi sangat negatif. Ya. Savage, authoritarian, primitif, tidak punya kebudayaan, liar, bahkan dalam konteks budaya Batak misalnya kanibal begitu ya, nah, seperti ini. Nah, ini terjadi perubahan ini terjadi setelah Barat bukan saja mengenal dengan ada di Orient, tapi dia sudah menguasai Orient itu, sudah mendominasi Orient. Itulah tadi yang disebut dengan kolonialisme. Nah, karena dia sudah menguasai, sudah mendominasi, sudah menjajah Orient itu, dia harus menciptakan objek dari penjajahannya ini sebagai sesuatu yang lain dari dirinya. Ya, tujuannya bahwa Orient ini memang pantas untuk dijajah. Tujuannya supaya Orient ini bisa dihadapkan melalui penjajahan itu. Kira-kira begitulah apanya, alasan diskursusnya ya, kira-kira begitulah. Nah, jadi ini analisis baru yang dilakukan oleh Edward Said ini benar-benar meledak ya waktu itu tahun-tahun 80-an itu, awal itu benar-benar luar biasa gitu ya. Karena Barat sekarang tiba-tiba menjadi jadi sorot pandangan gitu, menjadi titik pusat dari sorot pandangan dari pembicaraan kita tentang diskurs. Barat tiba-tiba dipertanyakan, yang selama ini dia punya pretensi bahwa Barat itu civilized, Barat itu enlightened, pokoknya sesuatu yang positif. Di sini ditunjukkan, terutama menariknya karena Edward Said adalah orang sastra ya. Dia kritikus sastra, dia sarjana sastra. Dia memakai teks-teks yang di dunia Barat itu dianggap sebagai teks-teks adiluhung kan. Yaitu sastra. Nah, ternyata teks-teks adiluhung di peradaban Barat itu sama busuknya gitu, kira-kira itulah, sama busuknya itu dengan kolonialisme itu sendiri. Teks-teks itu bukan saja sekedar menggambarkan apa yang jenis kedua tadi itu bilang, bagaimana Orient itu tidak beradab, primitif, pokoknya macam-macam yang negatif itu, tapi dia juga sekaligus dia itu mendukung proses dari kolonialisme Barat atas Orient itu tadi. Contoh teks yang paling terkenal itu adalah novel Heart of Darkness-nya Joseph Conrad. Ya. Joseph Conrad dalam sastra Inggris itu dianggap sakti, keramat. Ya. Dianggap sakti, keramat. Ya. Luar biasa. Pokoknya ini maestro, begitu loh. Ketika tahun 75, waktu itu dia belum menulis sastra, seorang penulis biasa dari Afrika, namanya Chinua Achebe, menulis esai mengkritik novel keramat sastra Inggris ini sebagai teks rasis. Ini penting ini, teks rasis yang menghina orang black begitu. Itu heboh sekali, terutama dunia akademis jurusan sastra dan bahasa Inggris di England sana ya. Dia diserang macam-macam, dia dibilang tidak paham ini. Tapi ini yang dilakukan oleh Chinua Achebe ini membongkar teks
keramat ini merupakan salah satu teknik yang dilakukan dulu dalam konteks analisis diskursus kolonial itu. Yang puncaknya tentu saja buku Edward Said, Orientalism, dan buku yang kedua Culture and Empire, ya, di mana dia membahas benar-benar karya sastra seperti yang dilakukan oleh Sino Achebe tadi. Nah, ini membahas teks-teks yang ditulis, terbitkan, diproduksi di zaman kolonial. Ya. Di Indonesia itu misalnya, sayangnya belum terjadi ya. Saya sudah pancing-pancing melalui status Facebook saya yang keren-keren itu kan, tapi belum terjadi. Yaitu teks yang ini sebenarnya termasuk colonial discourse teks ini ya, ini novel ya. Tapi di Indonesia dipuji-puji luar biasa, bahkan oleh Pramudia Anantatur dipuji-puji. Novel ini, teks ini bernama Max Havelaar ya, Max Havelaar. Kalau kalian pernah membaca terjemahannya, kalian pasti paham ya maksud. Novel Max Havelaar ini kan menggambarkan tokoh Max Havelaar yang dianggap digambarkan situ baik terhadap kita ya, baik terhadap yang dijajah kan begitu ya. Dalam konteks misalnya orang Banten, dia baik, ya. Dia ingin menolong mereka. Nah, yang jahat itu digambarkan adalah bupati Lebak, bupati lokal kan gitu. Pemimpin lokal itu digambarkan jahat, mengkorupsi rakyatnya, begini. Ya, lihat buah penggambaran ini. Nah, bagaimana ya? Ini kan si Multatuli ini kan dia ini bukan cuma orang asing ya. Multatuli ini penjajah kan begitu ya, penjajah. Dia menulis novel yang menggambarkan orang yang dijajah itu, yaitu kita Indonesia, dalam konteks itu Banten, Lebak, gitu. Seperti itu gimana? Kan gitu. Bagaimana? Tapi ini hanya mungkin terjadi memang di dalam konteks colonial discourse, ya. Di teks yang diciptakan di jalan penjajahan itu. Mereka itu merasa tidak ada persoalan untuk menulis teks seperti itu. Menggambarkan tokoh utamanya adalah orang asing, penjajah, tapi dia baik. Nah, sementara tokoh jahatnya, Bupati Lebak, itu yang dijajahnya gitu. Lihat ini kan pertentangannya kan. Ini luar biasanya. Ini ditiru juga oleh para pengarang-pengarang awal kita, yaitu para novelis yang berlindung di bawah institusi kapitalis bernama Balai Pustaka itu. Ya. Balai Pustaka didirikan sebenarnya untuk mensensor teks-teks kita. Ya. Jadi kalau ada orang kita mau menulis, mau diterbitkan secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda, dia harus melalui Balai Pustaka. Dan Balai Pustaka melakukan sensor. Salah satu sensor itu adalah tidak bisa menggambarkan pemerintah kolonial Belanda itu negatif. Nah. Dan dia harus menggambarkan dirimu sendiri, lokalitas orang kita itu sebagai negatif. Contohnya misalnya dari novel pertama, Siti Nurbaya, yang luar biasa itu. Dalam novel itu digambarkan bagaimana sepasang remaja, anak-anak muda Minang, karena mereka bersekolah Belanda, mereka itu digambarkan positif. Sementara Datuk Meringgi, pimpinan adat lokal, itu digambarkan jahat negatif. Ini contohnya. Ada lagi yang skandal besar itu salah asuhan. Salah asuhan oleh Muiz. Naskah pertama, naskah asli salah asuhan itu, waktu dikirim ke Balai Pustaka, oleh Balai Pustaka ditolak. Dan Balai Pustaka menyatakan, Balai Pustaka akan menerbitkan itu kalau karya itu direvisi. Gitu. Karena karya itu tidak memenuhi standar penerbitan atau sensor Balai Pustaka. Akhirnya penulisnya setuju merevisi novelnya sehingga diterbitkan oleh Belanda. Nah, kita baca sekarang itu. Coba ini contoh-contoh yang disebut dengan colonial discourse yang oleh Edward Said dikumpulin dari Hazanah Budaya Barat.
Inggris, bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan dianalisa ditunjukkannya begini pengawasannya. Ini apa yang dilakukan saat ini merupakan sebuah perombakan ya, sebuah dekonstruksi atas representasi Barat atas dirinya dalam konteks karena Said menulis dalam bahasa Inggris, tapi di Amerika ya. Jadi dia mendekonstruksi representasi identitas Barat atas dirinya. Said membuktikan kalian begini, justru di Texas ada rumah kalian itu sudah begini. Ini yang disebut dengan colonial discourse analysis seperti yang dilakukan oleh Said, oleh Cino Achebe tadi itu akhirnya memungkinkan timbulnya analisis lain terhadap bukan saja terhadap masa kolonial itu sendiri, tapi juga kepada masa sesudah kolonialisme itu lewat begitu, yang disebut dengan zaman dekolonisasi. Ya. Jadi bekas-bekas koloni itu sudah merdeka sekarang, sudah merdeka. Tapi walaupun mereka merdeka, bukan berarti mereka langsung lantas menjadi seperti sebelumnya, seperti sebelum terjadinya kolonialisme itu, tidak gitu. Ada efeknya, dan efek ini justru lebih dahsyat daripada peristiwa kolonialisme itu sendiri. Nah, ini adalah fase kedua dari pasca kolonialisme ya, dari terjadinya kajian pasca kolonialisme, post colonial studies. Nah, di sini ini muncul nama-nama yang meluaskan analisis diskursus kolonial tadi, sehingga akhirnya istilah diskursus kolonial itu sendiri mulai tidak populer lagi dipakai, muncul istilah pasca kolonial. Di sini ada penulis-penulis baru seperti Homi Bhabha, ya, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, nah, terutama yang dua ini ya, walaupun ada beberapa lain, tapi terutama yang dua ini. Jadi Homi Bhabha dan Gayatri Spivak sekarang membicarakan dalam tanda kutip itu efek dari kolonialisme itu, apa yang terjadi dalam identitas, apa yang terjadi dalam pokoknya apa yang terjadi dalam diskurs budaya-budaya bekas jajahan. Homi Bhabha ini menarik karena dia dalam menulis teorinya dia dipengaruhi oleh seorang pemikir yang jauh menulis jauh sebelum Edward Said, namanya Frantz Fanon. Frantz Fanon seorang kulit hitam dari Martinique. Dia belajar di Prancis, dia seorang psikiater ya. Kemudian dia tinggal di Algeria, membantu gerakan pembebasan kemerdekaan Aljazair. Dia menulis dua buku yang sangat terkenal, sangat berpengaruh, dan juga mempengaruhi Edward Said, ya. Tapi terutama mempengaruhi Homi Bhabha. Bukunya itu satu judulnya The Wretched of the Earth. Kalau The Wretched of the Earth itu gimana ya? Kayak orang-orang terkutuk bumi begitu. Yang satu lagi Black Skin White Mask, ya, kulit hitam topeng putih. Di buku yang saya sebut kedua ini sebenarnya yang jauh lebih menarik karena di sini dia membicarakan tentang yang kemudian oleh Bhabha itu disebut mimicry dan hybridity, ya, mimicry dan hybridity. Ini dua kata kunci dalam teori pasca kolonial yang harus dipahami. Mimicry itu jadi seorang subjek pasca kolonial atau yang dijajah, karena dia dijajah, dia ingin tentu saja membuat kondisi terjajahnya itu kalau nggak mungkin hilang, tapi sedikit lebih baik kan gitu. Maka dia mencontoh yang menjajahnya. Contohnya itu dalam sastra kita ada, yaitu Minke dalam tetralogi Pulau Buru Pak Pram. Ya.
Minke kan, bahkan namanya aja kita nggak tahu tokoh ini kan, tokoh tetralogi kita nggak tahu namanya, ya. Memang tokoh ini didasarkan atas sosok historis yang bernama Tirto itu ya, Hadi Suryo ya. Tapi karena ini sebuah teks fiksi, sebuah novel, ini bukan Tirto. Jadi tetralogi ini bukan tentang Tirto itu ya, bukan tentang Tirto wartawan itu, tapi ini tentang Minke. Nah, kita tidak tahu Minke ini nama sebenarnya siapa. Yang kita tahu adalah bahwa kata Minke itu merupakan plesetan yang salah didengar oleh si Minke dari makian dalam bahasa Inggris monkey. Karena eksotik di kupingnya, eksotik kan gitu, monkey, Minke, akhirnya itu diplesetkan, dipakai menjadi namanya, jadi identitasnya. Ini menarik. Bagaimana seorang subjek pusaka kolonial memakai makian yang diciptakan itu sebagai identitasnya, ya, sebagai identitasnya. Gitu. Yang kedua kita lihat kan, mimikri tadi itu terlaksana di dalam konteks Minke itu karena dia adalah kelas priai yang sangat dekat ke kelas penjajah kan gitu dalam konteks penjajahan tadi. Maka dia itu diperbolehkan sekolah kan. Walau sebenarnya diperbolehkan pun masih sedikit sekali apanya ya. Bukan benar-benar sekolah, tapi diperbolehkan sekolah karena Belanda itu merasa dirinya itu terlalu kejam terhadap yang dijajah. Jadilah politik etis macam-macam itu kan yang dalam sejarah kita. Tapi pembicaraan adalah bahwa Minke itu bersekolah barat kan gitu. Karena dia bersekolah barat, dia memahami bahasa Belanda. Sekolah Belanda ya, memahami bahasa Belanda. Dia membaca buku Belanda. Maka Minke itu terangkat kan apanya? Terangkat dia menjadi manusia ya tidak seberadab orang Belanda yang ada di Indonesia, tapi beradablah gitu dibandingkan dengan orang-orang Jawa lainnya di Pulau Jawa misalnya. Nah di sini Minke yang bersekolah Belanda, Minke yang berpakaian Belanda ala Belanda, sampai kepada Minke yang berpikiran dengan gaya Belanda itu, ini disebut mimikri. Ya. Jadi Minke memimik Barat. Nah, akibat dari mimikri ini, karakter Minke itu, tokoh Minke itu, atau yang disebut dengan subjek pasca kolonial bernama Minke itu sekarang dia bukan Jawa, bukan Belanda. Kan gitu. Dari namanya aja kan sudah jelas, dia Minke. Jadi itu kan nama orang Jawa Minke. Bukan juga nama Belanda gitu kan. Jadi status dia ini, identitas dia namanya ambivalen. Ya, dia ambivalen. Ini yang disebut dalam teori Komi Baba sebagai identitas yang hibriditas, hybridity. Dia hibrid ya, dia campuran. Ini teori ini diambil dari dunia apa ya, botani ya. Bagaimana tanaman itu dicampur untuk menciptakan satu tanaman jenis baru. Nah, identitas hibrid merupakan salah satu ciri dari yang disebut subjek paskolonial. Ya. Tadi dalam konteks budaya kita, sastra kita, itu yang paling nyata itulah pada tokoh Minke-nya tetralogi Pramudana Tatur. Mimikri dan konsep hibriditas tadi merupakan ciptaan dari Komi Baba. Ya. Kalau Gayatri Spivak kan lain lagi dia, Gayatri Spivak ini. Gayatri Spivak ini pertama kali terkenal waktu dia menerjemahkan teksnya Derrida ya, of Grammatology, dan menulis apa kata pengantar yang luar biasa begitu. Bahkan kayaknya kata pengantarnya lebih terkenal daripada teks Derrida-nya. Gayatri Spivak orang India, sekolah di Amerika. Nah, satu yang membuat dia agak berbeda karena dia kan perempuan ya, perempuan. Jadi ada itulah yang kalau di medsos sebut feminis itu kan gitu ya. Nah, jadi feminisme sekarang ada feminisme pasca kolonial,
salah satu tokohnya itu Spivak, ya. Kalau kita lihat dia Spivak itu menerjemahkan cerpen-cerpen dari penulis perempuan India yang terkenal tuh, namanya Devi apa itu ya, itu, dan kemudian menulis pengantar atau cerpen-cerpen ini. Itu pengantar dia atas kumpulan cerpen yang dia terjemahkan dan terbitkan itu sangat berpengaruh ya dalam konteks feminisme pasca kolonial. Tentu saja feminisme pasca kolonial itu isu lain lagi, tapi posisi Spivak ya di dalam konteks dalam konteks studi pasca kolonial ini itu sangat penting di feminisme pasca kolonial ya. Satu teks yang ditulis Spivak ini juga sangat terkenal, yaitu tentang the subaltern. Ya. Subaltern. Judul teksnya itu kan Can the Subaltern Speak? Konsep subaltern itu diambil dari konsepnya Marxist Itali, si Gramsci ya. Jadi menurut Gramsci, subaltern itu adalah kata lain dari kaum pekerja, gitu ya, the workers ya. Oleh Spivak ini dipercanggih gitu dalam konteks pasca kolonial, dipercanggih, yaitu subjek kolonial, subjek pasca kolonial yang bahkan untuk bicara saja tidak bisa lagi. Ini menggambarkan bagaimana parahnya kondisi subaltern ini. Spivak mengatakan kalau seseorang itu tidak bisa misalnya dalam kasus hukum atau apa, dia tidak bisa menang atau tidak bisa menuntut karena kurang duit atau tidak mampu begini apa itu tidak bisa dimasukkan dalam kelompok subaltern ala Spivak ya, ala pasca kolonial. Karena si yang tadi tidak mampu misalnya menuntut secara hukum atau apa ini, dia masih punya pilihan menuntut secara hukum. Hanya dia tidak mau mungkin karena uangnya tidak ada apa gitu. Subaltern yang dimaksud oleh Spivak tidak punya pilihan. Mereka benar-benar seperti ya ditakdirkan begitu, tidak mau bicara. Nah, ini menarik dari konsep baru Spivak atas konsep Gramsci tadi, subaltern. Cuma tahun lalu atau 2 tahun lalu itu ini dimainkan ini di Twitter oleh salah satu intelektual kolonial kita bernama Gunawan Muhammad ya. Waktu membicarakan masalah buruh apa, tiba-tiba dia memanipulasi judul esai Spivak yang terkenal ini, Can the Subaltern Speak, menjadi Can the Poor Speak begitu. Kalau nggak salah ini konteksnya penggusuran itu ya, penggusuran rumah-rumah di Jakarta oleh gubernur mereka yang aneh itu kan, yang Ahok itu. Nah, jadi Gunawan Muhammad untuk membela Ahok, menyerang para aktivis, membuat seperti itu. Can the poor speak? Ini kurang ajar, ya. Ini kurang ajar. Karena satu, tujuan Spivak menulis itu bukan untuk membela kekuasaan, tapi justru untuk mengkritik kekuasaan yang ada, gitu kan? Untuk mengkritik status quo. Gunawan Muhammad sudah diubahnya judulnya, dia membela status quo, dia membela kekuasaan yang menggusur orang-orang. Nah ini, tapi terlepas dari itu, ini pengaruh dari esai Spivak itu kan luar biasa, karena dia menggambarkan subaltern sebagai subjek paskolonial yang benar-benar mana bilangnya ya, benar-benar kasihan sekali lah, gitu kan gitu.
tidak punya pilihan, tidak apalagi untuk bicara. Karena berbicara itu kan bukan sekedar ngomong, berbicara itu ekspresi apa, bebas berekspresi, mengeluarkan ini kan sangat subversif, sangat politis ya. Nah jadi Spivak mungkin juga karena Spivak ini dipengaruhi oleh Marxisme, maka dia agak berbeda dari Baba dan Said. Dia mulai membicarakan subaltern, berarti ada masalah kelas di sini kan, ada kelas, persoalan yang sangat penting dalam Marxisme. Jadi unsur baru di bawah Spivak ini dalam konteks subaltern tadi itu membuat teori pasar kolonial juga menjadi makin luas cakupannya. Ya. Nah, kalau kita memang ingin mempelajari pasar kolonialisme atau yang disebut dengan studi pasar kolonialisme atau teori pasar kolonialisme, ketiga nama ini, ya, Said, Baba, dan Spivak, itu minimum harus tahulah, gitu ya. Nah, tapi buku-buku mereka ini, ya kalau nggak bisa, harus dibaca. Karena buku-buku mereka ini merupakan kitab suci, ya, kitab suci dalam studi pasar kolonial. Dan ditambah satu tokoh yang saya sebut tadi itu Frantz Fanon, ya, bukunya. Keempat mereka ini, walaupun Fanon sendiri kan sebenarnya lebih dahulu ya tapi dia pengaruhnya itu kan akhirnya dimasukkan. Keempat orang ini, ya, merupakan 4 datuk sakti, ya, dalam kajian pasar kolonial yang harus dibaca, ya, yang harus dibaca. Dan ada yang disebut dengan keywords, yaitu kata-kata kunci yang selalu akan terus-menerus ditemui dalam konteks kajian pasar kolonial, yang merupakan ciptaan dari keempat tokoh ini. Misalnya ini yang disebut dengan the other, ya, the other tadi, othering, yang lain gitu. Jadi bagaimana agak susah dalam bahasa Indonesia ya, the othering ini. Jadi bagaimana misalnya saya itu merepresentasikan BJ, ya, BJ itu sebagai sesuatu yang lain dari saya. Saya, diri, the self, menggambarkan BJ itu negatif. Jadi kontras dari saya. Ini the othering. Ini yang dilakukan oleh teks-teks kolonial tadi. The other, Bupati Lebak, kalau dalam konteks Heart of Darkness itu, orang-orang di pedalaman Kongo itu gambarkan primitif, tidak berbudaya, savage, poin negatif. Ini the othering. Ya. Saya nggak suka istilah ciptaan game itu ya, lian itu nggak Pak. Yang lain itu udah pas ya, yang lain dari kita, ya, membuat seseorang itu lain dari kita. Pokoknya sesuatu yang kontras dari kita. Ini salah satu konsep kunci, key konsep atau keyword, kata kunci dari kajian pasar kolonial. Kemudian ada yang disebut dengan diaspora. Diaspora ini lebih kepada fase pasar kolonial itu bukan dalam konteks sedang terjadinya kolonialisme sendiri, tapi kemudian gitu. Biasanya setelah dekolonisasi, setelah kolonial tadi menjadi negara merdeka. Diaspora ini kalau dalam bahasa kita sebenarnya ada istilah padanannya, yaitu seperti rantau, gitu ya, rantau. Jadi hidup di luar tanah kelahiran.
Kalau dalam konteks diaspora pasca kolonial itu hidup di luar negeri kelahiran. Jadi dalam arti negara kelahiran. Gitu ya. Dia bisa aja karena bekerja seperti buruh migran, gitu ya, karena dia bekerja keluar, bekerja ke Hong Kong, akhirnya menjadi diaspora Indonesia di Hong Kong. Apalagi mereka yang tidak kembali, gitu ya. Itu pilihan kan, kalau bekerja pilihan. Ada yang misalnya karena eksil, ya, eksil, kayak para kiri Indonesia di Eropa, di Belanda terutama, mereka diaspora. Ada lagi karena sekolah juga, karena sekolah, ya, sekolah. Sampai sana, kemudian memilih mengambil S3 di Turki, ya kan gitu. Akhirnya memilih untuk tinggal di sana, ya kan? Karena lebih enak tinggal di Turki, dekat-dekat hidup dengan Orhan Pamuk, ya kan? Daripada kembali ke UIN, kan gitu misalnya. Nah, jadi dia bisa karena kerja, karena pendidikan, atau terpaksa karena eksil atau refugee, mengungsi, ya. Nah, ini menjadi asal dari diaspora. Kalau dalam konteks Indonesia sebenarnya bisa dipakai, tidak harus antar negara, gitu ya. Misal diaspora itu diaspora orang Batak di Pulau Jawa terutama. Diaspora orang Jawa yang dulu dibawa di zaman Belanda menjadi para pekerja di perkebunan di Sumatera Utara, yang sampai sekarang keturunannya banyak, malah di Kota Medan mereka mayoritas. Ya. Nah, ini mereka mayoritas dari mereka ini malah tidak pernah pulang ke kampungnya di Jawa Tengah atau di Jogja atau Jawa Timur. Ini bisa disebut diaspora orang Jawa di Indonesia, diaspora orang Batak di Indonesia. Kalau kita luaskan, tapi maksud itu istilah diaspora itu juga penting. Kalau di dunia sastra, teknik sastra, misalnya Salman Rushdie, ya, Salman Rushdie, terus ada siapa itu yang orang cewek yang beberapa tahun lalu populer tuh, Jumpa Lahiri, kan gitu kan, ya. Dia nggak pernah jumpa batini tapi lahiri, ya. Nah, mereka ini kan kayak Salman Rushdie karena sekolah dia tinggal di England, kemudian dia terkenal kemana-mana. Nah, dia menjadi pengarang novelis diasporik. Dia juga Jumpa Lahiri karena keluarganya ke Amerika. Jadi diaspora itu juga salah satu kata kunci, konsep kunci dalam kajian pasca kolonial, ya. Yang berikutnya itu yang saya sebut tadi, yang diambil oleh Omi Baba dari dunia botani, itu konsep hibriditas, ya. Hibriditas itu penting. Jadi tadi ada yang lain, diaspora, hibriditas. 3 kata kunci. Berikutnya ini disebut sebagai kesadaran double, ganda. Ini diambil dari apa yang ditulis Frantz Fanon tentang orang black, orang kulit hitam di bukunya yang Black Skin White Mask. Kalau kita lihat judulnya kan Black Skin White Mask. Kata mask itu ganda, dia plural. Mask kan artinya topeng. Jadi kalau kita terjemahkan, berarti kulit hitam, topeng putih, begitu. Nah, ini nggak tahu kalau di Indonesia ada bukunya terjemahan kayak gini atau enggak. Nah, kita lihat kan bahwa kulit hitam itu harus memakai topeng putih ini untuk dia itu survive, untuk dia itu bisa diterima dalam konteks dunia kolonial. Ini dianalisis oleh Frantz Fanon secara psikiatris, ya. Jadi dia menggambarkan bagaimana kesadaran orang black, orang hitam itu karena pengalaman pengalaman kolonial itu menjadi soal jadi 2 jiwa 1 badan, gitu dia. Kan hibrid dia kan gitu. Kayak tadi kita lihat kan, dia 2 jiwa 1 badan kan. Badannya badan kuning langsat coklat gitu, tapi ke dalamnya nah dia ada Jawanya, ada subjek kolonialnya dia kan. Dia Jawanya itu melalui kan kelahiran, hidup sampai dengan anak-anak remaja, tapi dia menjadi Belanda itu karena pendidikan, pergaulan kan.
bahkan sampai seleranya pun dia selera pasca kolonial, selera kolonial, double, hybrid ya. Ini konsep ini berkaitan dengan tadi identitas hybrid itu, double consciousness atau kesadaran ganda. Yang berikutnya itu yang tadi sudah dibicarakan, terutama dalam konteks Geertjes Wivak, yaitu subaltern, ya, subaltern. Subaltern merupakan salah satu konsep kunci dalam kajian pasca kolonial. Ini bagi mereka yang ingin mencari apanya ini, itu bisa membaca Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, karena konsep ini asli bikinan Antonio Gramsci yang kemudian dipakai atau secara intertekstual oleh Geertjes Wivak di teksnya tadi, Can the Subaltern Speak? Ini subaltern ini menjadi sangat terkenal bukan cuma karena esai Wivak tadi, tapi karena di India muncul satu kelompok sejarawan India yang menamakan diri mereka itu Subaltern Studies Group. Mereka kelompok kajian subaltern. Mereka membahas sejarah India dari bawah, kira begitulah, ya. Nah, karena sejarah selama ini kan ditulis oleh para pahlawan, kan gitu, para pendekar sakti, gitu. Nah, sekarang mereka menulis tidak begitu, tapi ditulis oleh para korban, gitu ya. Di Indonesia kayaknya pernah itu yang seperti pemberontakan para petani di Banten Selatan, gitu kan. Nah, jadi dia bukan tentang pemberontakan Ponorogo, kan gitu. Pemberontakan Singa Melayu 12, tapi tentang petani. Petani sekarang menjadi tokoh sejarah. Nah, Subaltern Studies melakukan yang seperti itu, ya. Jadi sejarah dari bawah. Kalau dalam konteks Amerika itu ada sejarawan mereka yang sangat terkenal, yang menulis buku sejarah Amerika menurut rakyat, kayak gitu. People's History of United States, gitu, ya. Siapa nama? Lupa saya nama. Tapi sejarawan ini kalau di kalangan aktivis internasional tuh sederajat dia dengan Noam Chomsky, ya. Dan bukunya itu dianggap dekonstruksi atas buku-buku sejarah di Amerika yang selalu membicarakan sejarah itu dari perspektif itu para pahlawan besar, itu pahlawan nasional, itu orang besar, tapi tidak pernah dari kalangan bawah. Jadi sejarah dari bawah ini yang dilakukan oleh kelompok namanya Subaltern Studies di India. Mimikri sudah kita sebutkan tadi. Mimikri salah satu dari ciri khas subjek pasca kolonial. Nah, contohnya Minke bersekolah begini supaya dia bisa diterima di miliunya, di konteks di mana dia ada setelah meninggalkan rumah orang tuanya. Dia harus memimik. Mimik itu kan mencontoh, ya, mencontoh, mimik ya, mencontoh. Jadi mimikri, hibriditas, diaspora, yang lain, the-othering, subaltern, ini merupakan kata-kata kunci yang harus dipahami kalau kita ingin mempelajari kajian pasca kolonial secara benar, ya, bukan desas-desus. Oke, jadi kira-kira begitu dulu. Kita bisa lanjut meluaskannya melalui tanya jawab. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Saud. Ini sudah betul-betul mengupas secara lebih detail dan dalam hingga masuk misalnya kepada post-colonialism keywords, kata kunci post-kolonial. Ini sebuah upaya untuk kira-kira memperkenalkan secara lebih
luas tentang atau pengantar tentang studi postkolonialisme. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sudah bilang di awal untuk mempersiapkan beberapa pertanyaan dan diskusi. Sebenarnya saya juga punya pertanyaan ini Bang Saud, tapi saya akan berikan ke teman-teman. Misalnya, silahkan bisa langsung bersuara atau gimana caranya, nyalakan mic-nya, dan sekaligus ya kalau bisa langsung on cam aja. Jadi kita bisa komunikasi langsung dengan Bang Saud di sini. Silahkan teman-teman sekalian. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Ini Iqbal. Silakan kenalkan dulu namamu dan asalmu, biar kira-kira Bang Saud juga kenal Iqbal. Oh ya, aku Iqbal dari Magelang, rumahnya Magelang, kuliah di UIN Sosiologi ini. Nah ini langsung aja saya mau tanya, selama ini kan kita kayak memandang kesuksesan dan kemajuan itu kan dari tolok ukur modernisasi ya. Misalnya waktu itu saya pernah lihat tweet gitu dari orang yang ngomentarin video anak-anak di Papua yang lagi makan sagu. Nah dia itu bilang kira-kira begini, kasihan itu anak-anak hanya makan sagu dan mencari penghidupan hanya bergantung dari hutan. Nah padahal kan kalau kita lihat pada konteksnya, anak-anak Papua ini memang makanannya itu sagu, bukan nasi. Dan mereka ini cukup menghidupi diri dari hutan, bukan dari pembangunan masif. Nah, sebagaimana kalau kita tidak sukses dan maju berdasarkan kriteria modern itu, seolah-olah kita ini bukan manusia atau menjadi the others atau sesuatu yang lain itu. Sehingga kita digolongkan sebagai sekumpulan orang-orang yang kasihan. Nah, apakah selama kita memandang tolok ukur kesuksesan atau kemajuan itu dari modernisasi, apakah selama ini kita punya mental terjajah sebagaimana yang diungkapkan dalam wacana orientalisme itu sendiri? Terima kasih, Bang Saud. Ya, terima kasih. Saya langsung aja ya. Iya, silakan langsung. Itu menarik ini yang tadi Anda sebutkan ini ya. Nah, itulah contoh kolonial discourse itu. Papua kan memang kita jajah ya. Nah, sehingga begitu ringannya orang kita itu membuat pernyataan tadi tentang identitas Papua. Ya. Anda sudah dengan baik menyatakan bahwa ya makanan orang Papua itu memang sagu. Nah, mereka mengambilnya di hutan, justru itulah cara hidup yang benar, bukan mengambilnya di supermarket, di Alfamart, terus kau bayar mahal-mahal, plastiknya kemudian menghantui laut-laut, sungai, danau semua gitu kan gitu. Nah ini apa yang sekarang terjadi atas diri Papua ini yang dilakukan oleh Indonesia, beginilah dulu yang terjadi kepada diri Indonesia yang dilakukan oleh Belanda, seperti yang terjadi atas Minker oleh gurunya begitu. Ini pernyataan-pernyataan sok beradab begini inilah yang pertama kali dibongkar oleh Edward Said lewat bukunya Orientalisme itu. Dan akan menarik, apakah si penulis tweet tadi itu akan membuat pernyataan sama kalau misalnya bukan orang Papua itu yang makan itu. Misalnya kalau orang Batak, misalnya, atau orang Jawa, atau orang Madura, kan gitu. Enggak. Itu kan benar. Tapi saya yakin dia tidak akan membuat tweet seperti itu ya. Dia melakukan itu karena itu konteksnya Papua. Gitu. Seperti yang tadi di Jogja dulu kan, monyet dibilang. Tapi kayak Minke kan, Minke, monkey, monyet, begitu kan. Itu hanya bisa dilakukan oleh diri penjajah terhadap the other yang dijajah. Inilah yang disebut dengan colonial discourse ini. Ada lagi begini, misalnya bagaimana Jakarta menyuruh orang-orang yang hidup di pedalaman seperti orang Kubu di Jambi, apa gitu, untuk hidup di kampung, jangan di hutan. Karena menurut Jakarta yang paling beradab itu, hutan itu adalah simbol dari tidak beradab, savage, segala macam itu. Nah, padahal Jakarta itu untuk bisa jadi seperti itu, bisa naik Mercedes, bisa naik
Alfa Romeo segala macam itu dengan merusak hutan kan. Yang dia simbolkan sebagai sesuatu yang negatif itu dia rusak kan. Hutan-hutan itu dia perjualbelikan, dia jadikan kelapa sawit segala macam kan. Lihat di sini apanya kan, kontradiksi dari pernyataan Jakarta itu kan. Orang kubu dianggap primitif seperti orang Papua tadi karena mereka itu hidup dengan alam, hidup dengan hutan, memanfaatkan hutan seperlunya, bukan mengeksploitasi hutan. Nah, Jakarta mengklaim mereka itu primitif, segala macam itu negatif itu, tapi ternyata Jakarta itu merusak, mengeksploitasi hutan. Ini sekarang siapa yang primitif di sini? Nah, inilah dia. Jadi kalau kita ingin memahami analisis kolonial discourse yang dilakukan Edward Said di bukunya Orientalism itu, ini sama seperti yang tadi disebut tentang tweet itu ya, tentang orang Papua. Lihat ya, bagaimana cara memframe-nya, merepresentasikannya, ya kan? Papua itu sebagai yang lain, yang negatif, kontras dari dia. Dan kenapa ini bisa terjadi? Sederhana aja jawabannya, ya, sederhana. Karena memang Papua dijajah sama Indonesia. Kalau tidak dijajah, tidak berani statement seperti ini. Seperti yang dilakukan kemarin kan oleh apa itu terhadap bekas anggota Komnas HAM itu kan, ya, orang-orang semua para apa itu namanya itu, para cebong-cebong itu kan, yang bilang dia juga monyet begini, termasuk profesor di bekas kampus di Medan sana kan. Itu bisa terjadi kayak gitu. Bukan harus petani atau cuma beca di Papua, tapi kan ini si Natalius ini kan ini intelektual Papua ya, digambarkan juga seperti itu. Nah, yang begini, ini tanpa mereka sadari para cebong-cebong ini apa ini, mereka sendiri sudah menunjukkan kondisi yang di sisi lain mereka bantah terus, yaitu kondisi keterjajahan Papua. Jadi begitu. Terima kasih. Oke, makasih Bang. Ya, terima kasih untuk komentarnya Bang Saud dan juga Iqbal. Saya tunggu teman-teman yang lain, silahkan bertanya. Mic-nya langsung silahkan dibuka. Sebutkan nama dan asalnya. Statusnya kolonial. Sambil lalu menunggu teman-teman untuk ini Bang, untuk mempersiapkan beberapa diskusinya, saya ingin mengajak, kira-kira kalau Bang Saud itu ingin melihat apa istilahnya ya, ingin membawa isu atau pandangan-pandangan post kolonialisme ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya. Mungkin Bang Saud langsung bisa memberikan contoh hal-hal yang partikular selain juga yang sudah dicontohkan oleh Iqbal tadi, tentu saja itu contoh yang jelas tadi. Tapi mungkin dalam konteks kehidupan teman-teman pemuda, atau bagaimana mestinya nilai atau apa istilahnya postkolonialisme itu betul-betul harus menjadi kesadaran dalam tanda kutip ke anak-anak muda, dan bagaimana kemudian kesadaran postkolonialisme itu diinternalisasi lewat cara-cara bagaimana kira-kira, sehingga apa? Sehingga kita sebagai anak muda itu mempunyai semacam apa istilahnya ya Bang ya, kesadaran-kesadaran untuk melihat identitas diri kita sendiri. Ken Subaltern speak misalnya, kita sebagai bangsa yang bangsa terjajah, kemudian di banyak kesempatan kita menjadi inferior karena taruhlah misalnya oleh jajahan-jajahan budaya, baik itu di internal kita di Indonesia, karena misalnya Jawa selalu jadi center, Jakarta jadi center, kemudian Papua menjadi the other. Nah, ini gimana kalau kemudian ini dibawa ke keseharian kita dan anak-anak muda, yang kira-kira bisa Bang Saud sampaikan ini, sehingga pandangan karakter tentang postkolonialisme itu bisa masuk kepada kita gitu. Itu dulu Pak. Ya, ini kesadaran pertama itu ya, yang harus disadari adalah diri kita. Coba kita lihat dulu diri kita. Pertama, cara kita berpakaian. Apakah sama dengan cara berpakaian kakek kita? Ini belum jauh jaraknya ya.
Coba ada yang pakai kaos oblong, ada yang pakai macam-macam gitu kan. Apakah kakek kalian pakai kaos oblong nggak? Ya, itu loh. Satu, gaya dari gaya kita secara fisik, dari gaya rambut kita, kacamata kita, baju kita, sepatu kita, kan gitu. Ini menunjukkan hibriditas diri kita ya, identitas kita ya. Kita nggak mungkin kembali ke zaman kakek kita kan. Jangankan dulu secara pikiran, secara berpakaian kita nggak mungkin. Kan gitu, berbeda kan. Nah ini salah satu contoh dari hibriditas pada saat ini di kalangan yang disebut dengan masyarakat pasca kolonial ya. Jadi kajian pasca kolonial itu bukan menilai ya, dia itu lebih kepada menunjukkan ya, mengungkap. Nah, kalau dalam konteks kolonial discourse tadi dia menunjukkan bagaimana hipokrisi dari diskurs barat itu yang selalu, misalkan mereka mengklaim enlightenment, yang begini, begitu. Terakhir malah mereka itu membuat pernyataan tentang, ini dalam konteks masih terjadi penjajahan ya di seluruh planet ini sampai abad 19, bahwa mereka itu melakukan penjajahan itu demi yang dijajah, gitu. Menyelamatkan mereka dari diri mereka, kira-kira begitu kan, gitu. Nah, itu konsep. Kalau konteks sekarang, efeknya itu ada. Nggak mungkin nggak ada. Tadi secara fisik, cara berpakaian kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lagi, selera kita, selera intelektual kita. Apa sama selera musik kita, selera menonton film kita, misalnya dari orang tua kita aja dulu. Coba kayak gitu. Berbeda kan? Beda. Buku-buku yang kita baca, coba kasih ke mereka. Mereka pasti, oh apa sih ini? Nggak genah bacaan. Nggak baca KR. Atau minggu pagi gitu kan. Nah itu. Nah ini dia. Tapi ini bukan negatif. Ini kondisi kita, identitas kita begitu. Ini tidak negatif. Nah, negatif itu ketika tadi udah mulai ada yang tadi seperti tadi itu, oh mereka itu begini yang begini. Enggak. Ada penilaian sesuatu itu negatif gitu dibandingkan kita karena berbeda kan. Nah ini dikritik oleh dalam kajian pasung ini, dikritik di awal-awal. Itulah periodenya Said, Sino ACB itu. Kalau sekarang dia nggak begitu lagi. Karena udah makin meluas ya, makin meluas. Karena kan sudah ada feminisme pasca kolonial, ada sosiologi pasca kolonial kan, the Southern Theory kayak gitu kan. Ada begini, antropologi juga begini. Jadi dia udah makin luas pencaraannya. Yang tadi itu awal-awalnya gitu, yang seolah-olah seperti pintu awal kita masuk ke dalam dunia pasca kolonial. Begini dulu, karena memang begitu awalnya. Kita itu didikte seperti itu terutama oleh teks-teks Adilung Barat tadi. Pertama sebagai subjek yang eksotis, misterius gitu, karena mereka belum terkenal, kita belum tahu. Kedua, menjadi subjek yang negatif gitu ya, savage, primitif, begini, setelah mereka menjajah kita. Ini dari awalnya. Nah sekarang karena sudah terjadi namanya proses dekolonisasi, tidak ada lagi penjajahan fisik seperti itu, ya. Tapi kan akibatnya ada, kan? Harus ada, karena ini kan seperti apa, interaksi antar manusia ya, apalagi ini kan interaksinya yang nggak main-main, ini kan didominasi, dijajah, begini dan beratus tahun, kan gitu, masih ada. Nah, dan yang ada itu belum tentu juga negatif gitu ya, bukan masalah negatif tidak gitu ya, karena itu mana ya, contohnya begini aja, saya itu orang Batak dari Sumatera Utara, dari Medan, karena sudah lama keluar dari sana, puluhan tahun, bukan cuma ke Jawa, tapi juga udah keluar Indonesia, begini. Saya tuh sudah berbeda dari yang meninggalkan Medan tahun 84 itu. Karena pengalaman ini membuat saya berbeda. Kalau tidak, ya saya tuh lebih robot, ya. Nggak menerima perubahan begini. Tapi perubahan terjadi pada saya itu kan tidak harus negatif, kan? Karena itulah bagian dari tadi itu pengalaman penting ya, pengalaman itu gini kan.
Soalnya ketika saya bertemu kembali dengan kawan-kawan saya zaman SMA di Medan, gitu, ya kita udah nggak bisa lagi seperti dulu memang. Gitu. Karena ini kan ada begini. Nah, begitulah terjadi dengan subjek pasca kolonial secara khususnya. Gitu. Ini harus disadari. Jadi dalam konteks pasca kolonial itu, subjek pasca kolonial bukan Barat, bukan Timur, tapi keduanya, sekaligus tidak keduanya. Itu dia. Nah, kayak Mingke tadi lah, Mingke itu cocok sekali dijadikan contoh. Nah, kalau yang disebut dengan colonial discourse itu adalah Max Havelaar, yang disebut dengan pasca kolonial discourse ansih yang benar-benar itu tetralogi Pulau Buru. Jelas nggak gambar kalau secara teks gitu. Ya. Yang satu ditulis oleh penjajah, oleh orang asing tentang kita, tapi di situ kita digambarkan sangat negatif, sementara dia sendiri digambarkan baik, menolong, berkorban gitu. Bandingkan yang dilakukan oleh Pram. Ini. Itu lagi. Tapi dua-dua ini masuk dalam kajian pasca kolonial. Itu yang bisa aku ini kan ya, aku jawab ya, kasih jawabannya. Oke, terima kasih Bang Saud ya. Sebelum kembali ke teman-teman, tentu saja saya tetap menunggu. Saya belum pernah ke Belanda Bang, dan juga hanya mendengar beberapa cerita dari kawan-kawan misalnya yang kuliah di sana, termasuk juga baca beberapa sumber. Dalam apa istilahnya, mata pelajaran atau subjek-subjek ke anak-anak sekolah gitu ya, di SMP mungkin SMA di Belanda, dalam memandang kolonialisme di Indonesia, mereka itu tidak menyebutnya sebagai kolonialisme, tetapi menyebutnya sebagai proses untuk mendidik, tanda kutip ya, mendidik bangsa Indonesia atau yang disebut sebagai Hindia Belanda itu. Karena masyarakat kita terbelakang, uncivilized, masyarakat kita yang taruhlah butuh dimodernisasi, maka dari itu Belanda datang ke Hindia Belanda untuk itu gitu. Ini informasi yang menurut saya penting sekali untuk digarisbawahi ya, bahwa oleh kolonialis sendiri justru tindakan yang mereka lakukan seperti Belanda misalnya ke kita, datang ke Hindia Belanda ke Nusantara, itu justru mereka sangat diletakkan dosa yang namanya kolonialis. Itu yang perlu saya garis bawahi beberapa tambahan informasi untuk kelas ini ya. Terus kemudian yang kedua, ini juga mungkin saya butuh saya di beberapa kesempatan seringkali dalam tanda kutip ya mengintrik teman-teman sekalian semua gitu ya, baik itu ketika saya di forum ataupun juga di luar itu, terkait dengan taruhlah misalnya membicarakan tentang pasca kolonialis. Kita sebagai bangsa terjajah, tetapi memori ini ya, memori bahwa kita punya musuh, bahwa kita punya apa namanya ya, ya kayak taruhlah Belanda sebagai musuh kita, itu tidak tegas. Artinya apa? Entah di mana proses politik ini terjadi, sehingga kita sangat terhadap isu-isu kolonialisme. Misalnya ya kita oke-oke saja dengan Belanda, kita oke saja dengan misalnya Jepang, Inggris, Portugis yang pernah menjajah kita. Itu satu. Kemudian ketika kita tarik dalam kehidupan sehari-hari kita juga permisif misalnya dengan cara pandang taruhlah yang dicontohkan tadi Iqbal terhadap satu kelompok minoritas di Indonesia dengan cara pandang apa namanya ya, center ya, misalnya karena mereka itu makan sagu, kemudian mereka tidak merasa kasihan bahwa mereka sebenarnya bisa lebih baik dengan makan apa namanya nanas dan segala macam. Sehingga apa, kesadaran kritik ini yang tadi saya contohkan dalam konteks yang lebih luas dengan contoh-contoh kolonial, bahwa kita permisif terhadap Belanda sendiri, nggak ada ketegasan posisi kita bahwa Belanda pernah menjajah dan memporak-porandakan kita misalnya. Tapi kita lebih menerimanya apa adanya. Kita bisa ketawa-ketawa di sana. Kita bisa, saya nggak mau mengajak dalam konteks ini bagaimana konflik terjadi, enggak. Tetapi kita punya semacam posisi bahwa
dia penjajah dan kami yang dijajah. Jadi kesadaran ini kemudian akan memunculkan yang namanya kritik-kritik selanjutnya bagi kita sebagai bangsa terjajah itu, bagi bangsa generasi-generasi muda kayak kita semua, untuk menyadari bahwa apa ya yang saya inginkan itu terus ada semacam kritik demi kritik ke depan terhadap posisi kita. Jadi kita tidak menerima, sehingga misalnya ketika ada praktek-praktek penjajahan dalam tanda kutip lokal, misalnya daerah-daerah kecil di Indonesia kemudian mau dimodernisasi, dibikinkan wisata, dibikinkan apa segala macam seperti biasa dilakukan misalnya negara, misalnya itu bangsa lokal kita, masyarakat lokal kita itu punya kesadaran langsung gitu. Nah, dalam konteks apa yang saya sampaikan ini, teman-teman mahasiswa ini justru yang menurut saya harus mempunyai bekal itu gitu. Nah, setidaknya juga hal ini yang menjadi komentar saya, Bang Saud, ya, untuk semacam tambahan-tambahan diskusi. Yang kedua ini kalau misalnya Bang Saud mau memberikan semacam catatan-catatan dan komentar, silakan. Setelah itu baru saya kembali kepada teman-teman mahasiswa. Ya, contoh di Belanda tadi itu memang benar. Ya, makanya di Belanda sebenarnya kaum intelektual itu terbelah dua, ya. Satu yang seperti tadi itu tidak mengakui penjajahan mereka atas Indonesia, dan satu lagi itu yang bukan cuma mengakui tapi juga meminta supaya penjajahan itu sendiri dipelajari di sekolah-sekolah dalam bidang sejarah gitu ya, dalam mata pelajaran sejarah. Memang di Belanda tidak terjadi. Belanda ini memang dalam bahasa Bataknya ini Belanda ini memang shithead gitu. Iya. Nah kan, makanya dia kalau kita lihat, bayangkan dia 350 tahun di Indonesia tapi bahasanya tidak tinggal di sini. Nah, itu berapa lama sih Inggris di Malaysia dapat itu tinggal bahasanya, di India tinggal bahasanya, mana? Di Karibia sana tinggal, di Indonesia tidak ada. Dan ini luar biasa lagi, ada revisi sejarah. Ini berasal dari Belanda ini, yang menyatakan bahwa Indonesia itu tidak benar jajah 350 tahun. Nah, gila lagi nih. Nah, kemarin lagi ada isu lagi bahwa Dendels itu gubernur jenderal yang baik, katanya. Bahwa dia sebenarnya membayar upah kepada para pekerja yang membangun jalan pos. Gitu. Kan gila ini kan. Ini datang dari sana. Nah, dan di sini ada komprador. Itu biasa. Dalam konteks pasca kolonial, komprador ini biasa. Ya, komprador, agen, itu yang dibayar melalui beasiswa, dibayar untuk ini itu, yang akan menjadi alat mereka untuk menyebabkan propaganda ini di negeri ini. Kan? Seperti dulu ada agen CIA, ya? Ada begini, ada melalui Congress for Cultural Freedom mereka. Gitu. Sekarang kan kayaknya Belanda gesit sekali nih. Mulai dari tadi masalah tidak benar 350 tahun begini, seolah-olah yang namanya VOC itu seolah-olah bukan bagian dari Belanda gitu. Dia itu cuma pedagang kaki lima biasa, seolah begitu. Ya? Bukti bahwa VOC itu punya gubernur jenderal segala macam, bukti bahwa mereka itu punya tentara militer, bukti bahwa mereka itu bisa melakukan perjanjian dengan kerajaan mereka lain. Ini bukan pekerjaan komisi dagang biasa ini kan gitu. Ini BUMN yang sudah kayak apa ini, kayak diplomat yang mewakili negaranya. Nah, ini begini. Kan ada revisi seperti ini, itu ada. Dan diperparah lagi ini bahkan kita memiliki negara yang tidak demokrasi. Nah, itu. Kita belum pernah memiliki demokrasi. Minimum sepanjang hidup saya yang sudah berabad-abad ini ya, di negeri tercinta ini, saya belum pernah mengalami demokrasi. Ya. Nah, itu. Nah, kita tahu kan, kalau tidak ada demokrasi, berarti ada yang tidak demokrasi. Gitu. Jadi itulah namanya propaganda yang bekerja kan. Propaganda lah. Dan kita lihat kan, terutama akhir-akhir ini, luar biasa propagandanya kan. Kita sebenarnya ngomong-ngomong begini nih, kalau diketahui oleh polisi siber, kita bisa kena ini kan gitu. Enak, polisi siber itu. Enak. Hanya di negara demokrasi ada polisi siber kan. Enak, kan gitu. Nah, gimana? Bagaimana ketika media sosial kita dikontrol, ya, bukan cuma diawasi, dikontrol. Ya, kalau salah sedikit Anda bisa oleh Facebook, karena Facebook ditekan, ya,
diblokir, seperti Saus Tumorang diblokir 6 bulan, apa begitu. Nah, Twitter juga begitu. Lihat ini, bagaimana? Jadi informasi yang hanya mendukung negara, pemerintah, itu yang bebas berkeliaran. Nah, makanya timbullah tadi itu seperti yang dikatakan oleh si Iqbal tadi itu. Begini, karena propagandanya adalah Papua itu tidak kita jajah, kan gitu. Nah, ini kan plus lagi ditambah dengan ini banyaknya para superhero yang bernama buzzer ini kan, wah, mereka dibayari dengan dana gila-gilaan, dana kita itu kan, dana kita itu dipakai, bukan dana Erick Thohir apa, dana kita itu dipakai. Nah, mereka menyebarkan lagi hoax itu, propaganda segala macam. Jadi mana? Tapi walaupun begitu negatifnya kondisi kontemporer Indonesia kontemporer ini, tapi saya melihat kok misalnya ada masih banyak mahasiswa kan, saya gabung sama mereka kan, misalnya yang mendukung pembebasan Papua, yang menolak undang-undang cipta tahapa itu gitu kan. Bahkan seperti yang saya bilang tadi sebelum acara mulai, ada itu mahasiswa UIN yang ditangkap kan karena membakar rumah monyet polisi depan UIN kan. Nah ini ada di sini. Jadi terjadi semacam pertarungan aja. Dan memang yang lebih kuat pasti yang mendukung negara kan, yang mendukung bahwa orang Papua itu monyet, bahwa makan sagu itu bukan tanda beradab. Kalau kita hidup dengan ngambil hasil di hutan hanya sesuai kebutuhan, itu tidak modern kayak gitu kan. Ini akan ada. Tapi yang memang kalau dalam konteks kajian pasca kolonial itu ya, kita misalnya bisa melihat negara kita ini dalam konteks yang disebut dengan neokolonialisme kan begitu ya. Neokolonialisme yaitu penjajahan baru yang sedang terjadi, tapi tidak lagi melalui fisik seperti pada kolonialisme Eropa sampai abad 19, tapi sekarang yang namanya penjajahan ekonomi kan gitu. Nah, kita tetap dijajah secara ekonomi melalui Bank Dunia, melalui IMF, melalui World Trade Organization itu nggak bisa apa, dan itu bisa terjadi karena negara mengokekannya gitu. Ini dia. Nah, itu kalau dulu ada pahlawan-pahlawan nasional yang mati melawannya, sekarang nggak ada karena semua beruntung pakai itu kan gitu. Kalau mereka jadi komprador, mereka beruntung kan, mereka jadi kaya raya, bisa poligami, bisa jalan-jalan ke Prancis beli Hermes apa gitu kan gitu. Nah ini komprador itu memang salah satu ciri dari khasanah kolonial. Kan misalnya begini, apakah VOC itu bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini karena mereka itu sakti sekali? Walaupun memang teknologi persenjataan mereka canggih waktu itu, tapi tidak cukup. Mereka dibantu oleh para komprador. Nah, kalau kita lihat kan kerajaan-kerajaan di sini bisa dikuasai itu karena dalam terjadi perang saudara mereka kan memperebutkan kekuasaan. Contohnya di sini kan, coba. Nah, pecahnya Mataram. Pangeran Sambernyawa perang sama ini. Mangkubir situ ada begitu kan begitu. Ini konteksnya kan. Jadi VOC itu pun mendapat bantuan dari orang dalam, selalu begitu kok di mana-mana. Nah ini fenomena yang universal di zaman kolonial Belanda dulu ini di Nusantara ini masih terjadi sampai sekarang dalam konteks yang saya sebut tadi neokolonialisme neoliberal itu kan. Nah, menterinya mungkin bekerja dengan IMF, dipuji-puji IMF, dia begini, akhirnya dia ya karena dipuji-puji dia juga memuji-muji IMF, melakukan kebijakan ya kan. Kalau kita lihat misalnya kenapa negeri-negeri yang menolak IMF malah maju sekali, padahal nggak kayak kita, kayak bahan alamnya misalnya itu aja, apalagi sumber manusianya. Nah, ada Finland atau Iceland tuh yang menolak, Finland sekarang malah salah satu negara termakmur di Eropa.
yang menolak, tapi semua yang menerima itu habis. Kenapa begitu? Lihat India, Indonesia lihat aja. Utang melulu, mana? Nah ini kan ada komprador. Di sini konteksnya pemerintah komprador, menurunkan ke bawah. Ini yang disebut apa? Ini konteks kajian pasca kolonial dalam apa nih? Dalam hubungan dalam ilmu HI ya, hubungan internasional apa? Seperti ini dibicarakan ya. Terutama apa? Membahas posisi Bank Dunia, IMF, World Trade Organization itu terhadap kebijakan negara. Nah, ini dia. Dan ini bukan muncul begitu saja. Nah, ini terjadi sejak dari zaman kolonial. Begini, di mana bedanya? Di mana bedanya kolonialisme misalnya seperti Belanda dan Inggris dari kolonialisme negara barat-barat sebelumnya itu Spanyol dan Portugis. Kita kan tahu negara Eropa pertama yang menjajah di luar Eropa itu adalah Spanyol, terus dilakukan oleh Portugis, kan gitu kan, terutama dalam konteks Amerika Latin ya, dan Afrika. Nah, setelah ini kan kedua negara ini disebut dengan negara Iberia ya, Eropa Selatan, ya. Kemudian ini diikuti oleh negara-negara dari Eropa Barat, kan, Belanda, Inggris, Prancis terutama, yang tiga ini. Nah, tapi ini nggak sama, ini kolonialisme kedua golongan ini nggak sama. Bedanya apa? Inilah sesuatu yang muncul di kolonialisme jenis kedua itu, kapitalisme. Makanya kita lihat apanya tuh ujung tombaknya tuh ada, kalau di Belanda itu VOC, ya di Inggris ya sama juga, East India Company sama. VOC itu juga East India Company tapi milik Belanda. Nah, yang satu lagi East India Company milik Inggris, sama-sama company yang dalam bahasa seni itu disebut company, bukan company itu perusahaan gitu, korporasi gitu, kapitalisme itu. Nah, di zaman Spanyol ini tidak, itu para petualang yang datang ke sana menembaki orang lokal, mengeruk emasnya, dibawa balik ke Spanyol, dibawa balik ke Portugal. Kalau yang kolonialisme kedua enggak, ini canggih ini. Ini rata-rata tamatan MBA Harvard ini. Mereka nggak primitif seperti itu. Nah, mereka bikin kantor dagang di Batavia. Nah, dari situ mereka harus semua gini, jual beli ini, beli sini, kita beli monopoli gini, begitu mainnya. Mereka nggak perlu ngerok emas, capek kali mereka naik gunung cari emas, cium-cium tanah itu mana enggak. Inilah dia. Ini ciri apa ini? Kolonialisme ala Eropa Barat kedua. Dan ini efeknya lebih gawat. Karena bermain di ekonomi. Jadi Ratu Inggris, Ratu Belanda nggak perlu lagi capek-capek dia ke Batavia atau ke Ngayogyakarta, Hadiningrat, ya kan, untuk gitu enggak. Dia nari-nari dansa aja di London sama di Amsterdam apa sana. Ini semua berangkat ke sana duitnya. Itulah dia. Nah ini, dan itu walaupun secara fisik kekuasaan negara itu sudah nggak ada lagi sini, kita kata sudah mereka ini, tapi karena dia tadi bermain di dunia kapital itu, dunia ekonomi begitu, itu efeknya nggak bisa. Seperti kita lihat tadi, kalau dulu misalnya apa, waktu Genghis Khan menjajah semua tuh Central Asia itu, Asia Tengah sampai ke negeri Orhan Pamuk itu segala macam. Kan dia nggak membuat orang-orang situ berpakaian kayak orang Mongolia kan, atau makan daging orang Mongolia nggak boleh makan daging kuda, makan daging apa kan enggak. Nah, mereka balik kan, diambil aja yang berguna, dibawa emasnya atau apa ya. Oke, satu tinggal kena kawin sama orang lokal kena enak. Tapi kan ini kan beda. Kita diubahnya gitu enggak. Secara dalam berpakaian kita udah mirip mereka, selera kita mirip mereka, melalui pendidikan, melalui begini, tambah lagi sekarang itu kebudayaan pop yang luar biasa itu melalui media massa kan gitu. Nah, tapi kita kan tetap subjek yang merdeka kan, kita tetap di Indonesia, tetap jadi dosen UIN, tetap jadi mahasiswa yang nggak beruang kuliah 6 semester gitu. Walaupun kita itu
Ini kita sama seperti orang di New York, orang di London, sama cara berpakaian kita, cara sama. Itu dia. Nah, inilah canggihnya. Nah, itu yang harus sadari dulu. Makanya tadi aku bilang, tidak ada itu barat timur. Tapi sekaligus ada. Enggak jelas. Ini ambivalensi seperti ini sekarang. Gitu. Nah, kalau kita berangkat dari situ, maka kita akan mudah-mudahan bisa lebih fokus waktu membahas isu-isu yang muncul dari kondisi pasca kolonial kita ini. Termasuk di pendidikan, ya, hingga pendidikan. Gitu, ya. Oke, Bang. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada mau interaksi lagi, ada pertanyaan, silakan. Ini lumayan, kita ntar lagi tutup. Sebelum saya tutup, kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Oh, Pak, kalau boleh saya mau tanya lagi. Oh, boleh saja. Boleh. Barusan kan sempat disinggung tentang itu, kebudayaan populer yang secara masif tersebar lewat media massa. Nah, di masa kita sekarang ini kan penjajahan secara ideologis bukan lagi tunggal dan langsung melalui supremasi Barat terhadap Timur, tapi juga dari Timur terhadap Timur itu sendiri. Saya baru aja kepikiran sama istilah Asianisasi, di mana fenomena ini merujuk pada dominasi budaya melalui industri hiburan yang dilakukan oleh negara maju Asia terhadap negara Asia lainnya. Nah, gimana diskursus postkolonial ini dalam menjelaskan konsep Asianisasi ini? Makasih. Ya, oke. Terima kasih. Tapi kan itu kan bukan penjajahan, ya. Nah, budaya pop itu kan ada pilihan, kan. Saya misalnya menolak mendengar K-pop, kan begitu, ya. Saya menolak menonton drakor, tapi saya akan nonton film-film feature mereka. Nah, ini kan berbeda, gitu. Berbeda dengan kalau kita itu kan dipaksakan. Contohnya begini aja, lebih konkret. Kenapa Fakultas Ekonomi universitas kita di Indonesia ini hanya mempelajari satu jenis ekonomi, yaitu ekonomi kapitalistik itu? Kenapa mereka tidak mempelajari juga ekonomi lain? Karena yang namanya ekonomi itu bukan cuma ekonomi kapitalistik itu yang menghasilkan akuntan, manajer itu yang semuanya masalah profit. Ada ekonomi Marxian, Marxis. Ada ekonomi tradisional di Nusantaranya atau masyarakat pra-kolonial, itu ekonomi barter misalnya. Kenapa ini tidak dipelajari di Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia? Nah, kita meniru apa yang dipelajari di Fakultas Ekonomi di Barat. Kan? Jadi melalui pendidikan kita akhirnya dijajah kita gitu kan, begitu. Tapi kalau budaya pop kan nggak seperti itu, budaya pop kan enggak, ya. Jadi dia hanya masalah mana bilangnya, ya dia dunia kapitalis itu, ya. Gimana kalau televisi kita misal menayangkan kayak seperti bola gitu, ya. Televisi kita menayangkan bola, dia membayar gitu. Tapi dia kan juga mendapat hasil gitu, ya. Ini apanya kan? Ini dia cara kerjanya. Nah, budaya pop, sepak bola kan budaya pop juga. Kenapa tidak dikritik itu? Kenapa kita memuja-muja Liga Eropa? Bukan nggak ada orang kita main situ. Nggak ada hubungan kita itu. Sampai banyak fan-fannya di sini apa segala macam kan gitu. Nah, itu misalnya contoh satu. Tidak harus dulu misalnya musik pop atau apa drakor drama Korea atau yang seperti itu budaya popnya, sepak bola misalnya. Nah, tapi itu kan ada pilihan dia. Kalau dalam budaya pop kan ada pilihan. Saya misalnya seperti tadi saya menolak mendengar musik K-pop, menonton drakor. Saya menolak menonton liga sepak bola itu. Tapi saya akan menonton Piala Dunia misalnya. Nah, ini dia. Jadi yang namanya budaya pop itu walaupun dia masif sekali pengaruhnya, itu ya, dia benar-benar masif seolah-olah
seolah-olah kita tuh nggak punya, tapi sebenarnya kita punya pilihan, kan? Matikan televisi, matikan selesai persoalan. Tapi kalau tadi melalui studi tadi kultur ekonomi Anda bisa. Kalau Anda mau bicara lagi, Anda harus pelajari itu. Nah, itu. Kenapa? Kenapa harus ekonomi kapitalistik yang dipelajari di fakultas ekonomi kita? Itu kan supaya kamu tuh akhirnya menjadi skrup dari badan kapitalisme global yang besar itu. Nah, kamu mau itulah. Jadi ada bedanya itu. Jadi kalau kita melihat budaya pop, ya pikir tidak harus disamakan dengan seperti penjajahan ya, apa dia ya. Karena masih ada tadi pilihan. Kalau saya itu matikan media Anda, selesai dia. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya. Oke, terima kasih Bang Saud ya untuk penjelasan dari beberapa pertanyaan tadi, termasuk terakhir dari Iqbal. Silahkan teman-teman kalau ada semacam diskusi, ada mungkin sanggahan atau segala macam, silahkan. Coba saya tunggu sekitar 2 menit ke depan lah. Atau main domino kita. Ini teman-teman lagi capek mungkin di tengah. Capek beribadah Bang. Jadi kan ini malam likuran. Itu malam-malam keutamaan. Dan tentu saja kita berharap semoga diskusi kita tetap memberikan banyak insight baru, pandangan-pandangan baru yang bermanfaat kepada kita semua. Dan saya berharap juga teman-teman mencatat beberapa kata kunci dari Bang Saud, terus kemudian misalnya dikembangkan dan dibaca lebih lanjut, termasuk PPT yang saya kirim tentang misalnya secara khusus kata kunci post kolonialisme itu sudah saya sampaikan kemarin. Silakan dipelajari lebih lanjut. Sepertinya kita tidak ada lagi untuk diskusi Bang Saud. Kita mungkin cukupkan di sini. Kalau misalnya Bang Saud butuh beberapa catatan terakhir, silakan. Kalau enggak, akan saya tutup. Ya, seperti yang juga tadi sudah disebutkan itu, memang dalam studi apapun itu yang namanya keywords itu penting ya, pelajari itu. Itu kan pintu-pintu masuk ke studi itu ya. Jadi keywords yang tadi saya sebut di awal itu memang harus dipahami ya, untuk bisa memahami apa itu yang disebut dengan pasca kolonialisme atau studi pasca kolonial atau teori pasca kolonial. Tadi ada masalah the othering, diaspora, mimicry, hybridity, itu kan, subaltern. Ini kata-kata kunci ini, konsep kunci ini harus dipahami ya. Dan kalau sudah dipahami itu silahkan menjadi sesuatu yang dihafal dengan benar. Saya yakin ya, untuk mendalami banyak teori pasca kolonial itu udah nggak akan begitu susah lagi, nggak sulit lagi. Terima kasih Bang Saud untuk stressing beberapa hal di akhir meeting kita. Keyword postkolonialisme ini yang ada di dokumen saya itu ada sekitar belasan. Yang paling utama tentu saja yang sudah disampaikan oleh Bang Saud tadi. Kalau mau dibaca lebih lanjut sampai ada sekitar 17-18 itu ada yang bisa kita baca. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan satu hal terakhir. Sebenarnya ini yang sedikit bukan disebut sebagai ini ya, sebagai rangkuman, tidak. Tetapi saya ingin membawa diskusi ini kepada kesadaran kita bersama sebagai generasi muda yang kalian masih punya waktu untuk terus berkembang. Salah satu hal penting di balik spirit dan cara pandang post kolonialisme ini secara sederhana sebenarnya bisa dilihat sebagai melawan otoritas sistem pengetahuan, kanon. Jadi Bang Saud tadi menyebutnya kanon dengan karya sastra Cambridge yang ada di Inggris itu sebagai karya sastra yang wow. Jadi kanonik termasuk dalam
diskusi kita, kelas kita sebelumnya dalam postmodernisme disebut sebagai grand narrative, itu harus dilawan, harus misalnya dilihat rekonstruksi, mengalami rekonstruksi. Jadi tidak ada lagi misalnya logosentrisme ya kalau dalam postmodernisme, ataupun juga narration, narasi besar atau meta naratif. Itu yang pertama. Jadi untuk berpikir seperti itu salah satu hal yang ingin diletakkan, ya, basis yang ingin diletakkan oleh postkolonialisme itu sendiri. Terus yang paling cukup dominan juga ya untuk memulihkan pengetahuan yang terpinggirkan, yang telah disumbat atau dibungkam misalnya lewat tadi kalau pinjam dari Anthony Gramsci disebut sebagai subaltern, terus kemudian dikembangkan oleh Spivak sendiri. Nah, dua hal ini menjadi semacam asas gitu ya. Tentu saja kembali kalau ini ke Edward Said sendiri gitu. Tetapi teman-teman, kesadaran untuk selalu berpikir terhadap identitas kita, siapa kita, sejauh mana kita telah misalnya dipengaruhi, dipaksa, bagus menyebutnya dengan tadi budaya populer. Jadi budaya populer yang penting kita bisa memposisikan diri dan bisa memilih. Tapi di sisi lain, ada tapi generasi muda kita memilih yang menarik. Sistem budaya populer ini pun juga sudah diatur oleh kita menyebutnya oleh kapitalisme misalnya, kapitalisme ataupun juga sistem-sistem lain gitu. Sehingga anak muda sepertinya harus mengikuti K-pop. Kita misalnya kalau secara kuantitatif bisa lihat saja anak-anak usia dari 20 tahun ke 25 kira-kira berapa persen yang langsung secara otomatis koneksi atau bahkan misalnya menjadi tertarik sekali dengan budaya populer dari Korea misalnya. Ini beberapa hal menurut saya penting untuk menjadi semacam kesadaran bahwa meskipun meminjam istilahnya Bang Saud tadi, kita bisa memilih karena kita punya change, punya opportunity yang bisa kita ciptakan. Tapi di sisi lain, invisible hand tentang kebudayaan populer ini juga tidak bisa secara mudah dan gamblang ditolak, bukan ditolak ya. Dibiarkan itu saja. Jadi kita kembali kepada kesadaran kita dulu. Artinya begini, sebelum punya kemampuan untuk menolak, seperti Bang Saud bisa mematikan televisi, bisa memilih media, tapi apakah kita semua bisa punya kesadaran ke sana gitu? Ini kan tempaan. Nah, postkolonialisme itu bisa menjadi tempaan terhadap diri kita untuk membaca identitas kita, porsi kita yang kita punya, siapa diri kita, hibridkah atau ambivalenskah misalnya, itu jadi diskusi yang panjang, dan saya berharap kelas-kelas kita selanjutnya akan mengembangkan dan tentu saja memberikan beberapa diskusi-diskusi lanjutan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Saud di sini. Terima kasih atas waktu Bang Saud sekali lagi, semoga selalu sehat dan terus berkarya, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah ikut kelas diskusi ini. Izin Pak. Ini Bapak mau bertanya? Iya sebentar Pak, sedikit. Ini tadi iya. Sebelumnya kalau misalkan saya menyimak dari awal gitu ya, dan sampai tadi juga sampai di akhir pembahasan, nah itu rata-rata yang dibahas tentang ini tentang kayak kebudayaan gitu kan Pak, lebih fokus pada budaya. Apakah nggak ada contoh lain misalkan yang kayak di ekonomi gitu kan, untuk kayak tadi yang seperti yang dicontohkan itu ada nggak Pak? Maksudnya ancaman dari segi bidang lain kayak gitu. Apakah selamanya itu tentang budaya aja gitu untuk ancamannya sendiri, atau ada yang lain gitu Pak? Dari Mungkin Bang Saud bisa kasih contoh. Tadi ekonomi sudah dibahas ya Fadilah ya, ngomongin tentang sistem kapitalisme tadi. Itu juga sudah sedikit banyak disinggung. Termasuk juga aspek hubungan internasional misalnya juga pernah disinggung oleh Bang Saud. Tapi mungkin Bang Saud punya kata kunci lain yang kira-kira lebih dekat dan mungkin agak jauh dari diskusi kita, misalnya sebagai contoh tentang kajian
implikasi dari kajian postkolonialisme ini, Bang Saud? Ya, tadi sudah saya singgung, yaitu kalau dalam konteks ekonomi dan politik internasional itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan institusi-institusi seperti Bank Dunia, IMF sama ini World Trade Organization. Ini terutama tiga institusi ini kan. Ini bagian dari apa unsur-unsur yang membentuk apa yang kemudian disebut sebagai neokolonialisme itu. Ya, jadi relevansinya ada, bukan cuma dalam budaya seperti sastra atau yang dia bahkan sebenarnya dia sudah terutama dalam konteks tahun abad 21 ini ya masuk ke bidang-bidang lain seperti antropologi, sosiologi gitu ya. Kalau ke agama kira-kira gimana, Bang? Ya, agama juga iya. Itu dia sudah masuk ke mana-mana. Kalau agama ini nanti agak sensitif, ya. Apalagi ini bulan sensitif, ya. Itu, ya contohnya misalnya begini aja. Pernah dengar tentang si apa tuh yang Arsyad Nanji ya, yang diundang LKIS itu kan ada. Pernah dengar tuh kan, Irsyad Nanji itu kan? Itu, ya. Itu salah satu fenomena pasca kolonial, ya. Tapi bagaimana fenomena itu dipakai oleh kekuasaan dominan, yaitu misalnya Amerika itu untuk gimana? Untuk melakukan apa yang tadi disebut sebagai kolonial discourse itu atas Islam, atas Arab gitu. Nah, seperti itu kan dia. Nah, dan itu ada, agama itu ada. Itulah contoh. Yang di Indonesia itu mereka pakai nama jaringan Islam Iblis Liberal apa? Iblis Liberal ya. Jaringan Islam liberal. Itu kayak gitu tuh. Itu bagian dari itu masalah itu ya. Nah, itu banyak. Kalau ini lagi ada Bush ciptakan war on terror ya. Kalau menurut si pemikir politik Amerika Samuel Huntington itu, Clash of Civilization kan, dulu itu persoalan komunis dengan kapitalis kan gitu ya. Nah, komunis katanya kalah hanya karena tembok-tembok goblok di Berlin diruntuhkan karena komunis kalah kan gitu. Nah, jadi sekarang the end of history, akhir dari sejarah. Karena katanya menang, kapitalisme menang kan gitu, nggak ada lagi lawannya. Nah, karena dia menang, ini nggak baik ini. Nanti dia bisa nggak tahu diri, nggak tahu diuntung kayak Denny Sregar. Kalau kalian tahu siapa Denny Sregar kan gitu, atau Abu Janda itu kan gitu kan. Maka ciptakanlah musuh baru pengganti komunisme. Ciptakan, itu apa itu? Islam kan begitu. Enggak. Nah ini dia kayak gini. Ini bagian dari kolonial discourse itu, walaupun arti kolonialis itu tidak lagi seperti zaman kolonialisme fisik sampai abad 19 tadi. Tetap dia berjalan. Ya. Istilahnya hakikatnya hidup terus, walaupun fisiknya dia berubah. Jadi kajian pasca kolonial itu membantu kita melihat ini, tapi perspektifnya luas jauh. Perspektifnya historis, ke zaman penjajahan, kolonialisme. Karena dia tidak terjadi begitu saja. Begitu. Nah ini dia masalah historisismenya satu peristiwa seperti ini, misalnya keberadaan Bank Dunia, itu yang membuat, bagi saya, membuat studi pasca kolonial itu berbisa, gitu. Beracun. Gitu. Ada konteks sejarahnya itu yang membuat kita, oh begitu. Jadi dia nggak sekedar murni membicarakannya secara sosiologis misalnya, gitu. Enggak, secara sejarah, ada sejarahnya, terjadi begini saja. Makhluk ini sudah pernah ada sebelumnya, tetap ada dia. Gitu. Nah sekarang bagaimana kaunya untuk menangkalnya kan begitu. Enggak, kayak masalah budaya pop, Oke ya, mana? Bagaimana dengan pendidikan sendiri? Apalagi kan kalau misalnya kita lihat sekarang ini kan di era yang memang dibilang pendidikan itu maju kayak gitu. Nah, di sini apakah ada gitu peluangnya atau gimana? Gimana mohon penjelasannya itu?
Ya, sistem pendidikan kita saat ini kan menunjukkan terjadi itu kan, menunjukkan terjadi neokolonialisme itu kan. Contohnya yang saya bilang tadi, kenapa di Fakultas Ekonomi di seluruh Indonesia yang dipelajari itu cuma satu jenis ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis, yang membuat para mahasiswa itu ingin menjadi, ada yang menjadi akuntan, atau manajer, kayak seperti itu kan. Padahal yang namanya ekonomi itu banyak, ada ekonomi Marxis, ada ekonomi barter, banyak. Tapi yang dipelajari dalam konteks sekolah, sarjana, akademik itu satu jenis ekonomi. Kenapa ini? Nah, itu dia. Kan aneh enggak? Nah, betul juga misalnya, lihat aja misalnya fakultas kedokteran, yang dipelajari, semua kan kedokteran barat ya. Coba bawa kedokteran lokal, pasti dianggap nggak ada kan, dikasih istilah dukun kan gitu, tabib gitu kan, istilah derogatory yang merendahkan gitu kan. Nah, dokter itu seolah wow, ini wakil Tuhan di planet bumi gitu. Nah kalau dukun, tabib pasti gini. Karena kalau dokter itu istilah dari barat dengan isi konsepnya sendiri. Nggak ada di sini. Ada namanya Shinsei dari Cina yang begini, ada banyak di India, apa namanya itu, ada tradisi kedokteran mereka yang sama-sama kedokteran semuanya kan buat medicine, ya. Tapi kan nggak dianggap tuh. Ah, coba lihat. Ya inilah. Ya ini dia terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, itu aja. Itu namanya kondisi kontemporer, kondisi saat ini. Bagaimana cara melawannya? Bakar aja kampusmu. Nah, gitu kan. Kita itu seperti tadi ditunjukkan, ini loh kondisinya. Inilah kondisi pasca kolonial. Udah. Bagaimana cara itu silahkan. Ya kan? Bisa pakai Marxisme, anarkisme, Uinisme, silakan kan gitu. Ya. Tapi adalah pengungkapan kondisi itu, itulah salah satu fungsi kajian pasca kolonial yang saya bilang tadi subversi beracun ya. Oke. Sudah sampai kira-kira apa yang Bang Saud, Fadilah. Jadi Bang Saud mencoba untuk memperluas implikasi kajian dari pasca kolonialisme. Kalau sudah, saya akan tutup sepertinya ini. Iya Pak, udah jelas. Terima kasih Bang Saud. Yo, sama. Oke, Bang Saud ya, dari di tengah jalan penutupan ternyata ada Fadilah, dan saya sebenarnya tak tunggu di forum apa namanya di waktu sebelumnya. Saya sebenarnya berharap teman-teman lebih aktif gitu ya. Bisa dilanjut. Kita cari waktu yang lebih spesifik nanti topiknya Bang Saud ya. Tetapi begini teman-teman, sebelum saya tutup, tadi bagus sebenarnya keinginan Fadilah untuk memperluas kira-kira skupnya, dan Bang Saud memaksakan diri tanda kutip ya masuk ke agama, yang apalagi di malam yang sensitif kata beliau ini. Beliau kepatah apa namanya apa istilahnya ya, bukan muslim gitu ya, saya katakan seperti itu. Jadi tentu saja mungkin tidak terlalu concern di situ teman-teman sekalian. Tetapi tadi yang sudah disampaikan ke Bang Saud, apapun yang narasinya selalu colonial discourse, bahwa Baratlah yang berhak untuk menarasikan kehidupan kita, pengetahuan kita, cara pandang kita. Nah, jadi kita yang melawan dan menyadari terhadap situasi itu, benih-benih postkolonialisme itu sebenarnya sudah kita tanamkan di diri kita masing-masing. Itu sebenarnya kalau kita membaca secara lebih lentur terhadap postkolonialisme itu. Terbatas teman-teman, sudah cukup malam, dan terima kasih bagi yang bertahan sampai jauh ini, sampai 50-an mahasiswa, dan juga ini ada yang dari luar. Yang dari luar kelas kita, saya tetap saja sangat apa istilahnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di sini. Semoga forum ini bisa berlanjut atau mungkin dengan media-media yang lain. Terima kasih. Kita tutup meeting dengan doa masing-masing kita. Semoga dengan harapan bahwa apa yang sudah kita duduk sekitar 2 jam ini memberikan banyak manfaat kepada kita masing-masing. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.